ketemu lagi sama gue Kira. Nah, untuk konten gue yang sekarang nih, kita bakal bahas beasiswa Erasmus Mundus. Ya, pakai Mundus bener kan ya? Ya. Emang Erasmus itu apa sih? Erasmus Mundus itu artinya apa sih? Jadi itu Erasmus Mundus itu program dari European Union. Itu dia memfasilitasi exchange awalnya. Cuma sekarang dia banyak cabang-cabang programnya. Contohnya dia ada yang fasilitasin exchange ke negara-negara selain Eropa. Awalnya kan dia cuma Uni Eropa doang. Uni Eropa doang. Sekarang dia tuh ada juga namanya Erasmus ICM Plus. Itu dia antara negara luar Eropa sama dalam Eropa. Jadi Indo pernah ada. Oh, I see. Jadi itu Erasmus. Sip, hari ini. Jadi untuk konten gue yang saat ini kita kedatangan tamu awardee dari penerima Erasmus ini. Ini lu apa? Mundus atau yang mana nih? Gue sebenarnya dapat 2. Lu dapat 2 ya? Gue dapat 2 cuy. Dapat 2 langsung nih. Yang pertama tuh apa? Jadi gue dapat yang Erasmus ICM Plus. ICM itu Plus. dulu pas gue S1. Jadi gue exchange 6 bulan. Terus yang sekarang gue dapat lagi namanya Erasmus. Kemana waktu itu 6 bulan itu kemana? Ke Finland. Ke Finland ya. Oke, yang ini? Terus yang ini tuh Erasmus S2. Dia namanya Erasmus Joint Master Program. Nah itu jadi programnya itu lu S2, tapi negaranya itu ganti-ganti. I see, jadi lu S2 ganti-ganti negara, enggak stay di negara ya? Tuh. Oke. Nama lu siapa, kenalan dulu? Iya, halo. Nama gue Andrew. Gue dari Jakarta. Gue dulu S1-nya di IPB, ambil teknologi pangan. Dan sekarang gue S2-nya itu lagi ngambil di program ini, di mana gue dari Belgia ke Jerman, ke Portugal, terus sekarang gue ke Ireland. Terus habis dari Ireland ke? Itu abis itu gue tesis. Dan sekarang gue balik ke Belgia abis ini. Oh, abis itu balik ke Belgia. Anjay, berarti lu dapat Belgia, Jerman, Portugal, Ireland, 4 negara tuh ya? Satu S2 tuh ya. Berarti lu, tapi kampusnya apa aja tuh? Sebut-sebutin deh. Kampusnya yang di Belgia kampus apa? Di Belgia itu kampusnya KU Leuven namanya. KU Leuven. Terus di Jerman itu Hochschule-Anhalt. Oke. Itu gue nggak tahu tuh pronunciation-nya bener apa kagak. Coba tolong dimaklumin. Terus di Portugal namanya Universitas Katolika Portugesa. Itu di Porto. Tahu FC Porto itu. Oh, itu di itu di situ kotanya. Kalau di Ireland di mana? Di UCD, University College Dublin. Oke. Terus itu kayak spending time-nya gimana tuh? Maksudnya kayak berapa bulan tuh biasanya? Kayak di sini berapa bulan, sini berapa bulan? Nah, jadi tuh program Erasmus yang S2 ini banyak kan. Jadi tergantung tiap program. Cuma kalau program gue semester pertama full di Belgia. Semester kedua itu gue setengah semester di Jerman, setengah semester lagi di Portugal. Iya, abis itu gue yang sekarang di Dublin gue cuma 3 bulan kan. Itu trimester gue di Dublin. I see. Tapi semua jurusannya sama ya? Semua jurusannya sama. Jadi program itu nyambung terus. Tapi aneh gak sih, kan kayak let's say nih ya, bukannya setiap kampus punya mata kuliah yang agak berbeda-beda ya, maksudnya kan standarnya pun nggak sama. Itu gimana tuh kalau dari Erasmusnya? Apa emang udah didesain untuk anak Erasmus ambil yang mata kuliah ini SKS-nya gitu, SKS-nya harus ini udah disusun atau pilih sendiri juga SKS-nya? Nah, jadi tuh kalau di program gue dia ada SKS yang wajib. Nah, itu udah diatur sama dia. Jadi emang programnya itu emang udah diatur sih sama Erasmus sendiri. Jadi lu nggak terlalu bingung buat kan kalau kita suka daftar SKS segala macam kan lumayan bingung ya kalau ganti-ganti universitas. Cuma kalau mereka udah diatur. Jadi kita tinggal enroll dan setiap university ini udah diperlengkapin gitu loh, coba buat ya udah ini orang emang udah program Erasmus berarti emang kita kasih 3 bulan gitu. Jadi nggak worry. Tapi ini nggak sih kayak double degree nggak ya? Iya, hitungannya double degree. Soalnya lu dapat pertama jadi koordinator university lu harus ngasih lu ijazah. Jadi kalau gue itu koordinator gue di Belgia kan, di KU Leuven. Dan biasanya itu lu bisa dapat beberapa degree lagi. Jadi kalau misalnya gue bakal dapat degree dari 3 university-nya lagi selain ini. Jadi gue harusnya lulus dari ini gue udah 4 kayak degree. Cuma setahu gue ada program yang cuma double gitu. Jadi misalnya universitas koordinator sama universitas yang lu ngerjain tesis. Atau universitas A sama universitas B ngasih gitu. Jadi iya, cuma jatuhnya sih double degree bener. Tapi lu koordinatornya Belgia dan tesis itu Belgia juga, berarti satu apa tetap double degree itu? Gue tetap double degree. Double degree ya? Tetap double degree itu kan.
Oke, terus gue boleh tahu nggak sih kayak lu ini dapat info Erasmus ini dari mana emang awal-awalnya kan lu kan sempat ikut Erasmus yang pertukaran aja kan masih di IPB. Lu IPB angkatan berapa? Angkatan 2017 itu. 2017 ya? Yeah. Oke. Nah, lu dapat infonya gimana? Kok lu bisa dapat info Erasmus gitu begitu aja gitu? Kan nggak mungkin kan lu kayak gitu ikut. Karena pasti kan ada entah dari siapa kan? Dari siapa infonya tuh? Jadi tuh dulu kalau di IPB dia ada International Collaboration Office kan. Jadi itu emang office yang ngurus apa tuh program-program internasional. Nah, gue dapet informasi yang pertama tuh yang pertama kali gue exchange 6 bulan itu dari mereka. Terus habis pulang dari situ gue kayak, wah asik juga nih programnya 6 bulan exchange. Terus gue cek di ini kan di website. Di websitenya. Dan ternyata gue ketemu mereka ada program S2 ya. Dan juga ada sama beasiswa jadi ya cus aja gue. Dulu lanjut langsung gitu. Nah itu apa sih syaratnya kayak susah nggak sih kayak misalnya kayak IPK lu harus 4 atau mungkin kayak lu harus pintar banget apa gimana? Untuk syarat-syarat lu dapet Erasmusnya ini. Sebenarnya menurut gue miskonsepsi paling besar sih yang teman-teman gue nanya itu ya. Betul banget. Itu IPK lu harus tinggi gitu. Atau IPK lu harus 4, 3,9 gitu. Gue suka di bener kebenaran. Itu sebenarnya salah banget cuy. Salahnya salah banget cuy. Soalnya dari teman-teman gue yang keterima juga dari negara-negara lain, pas gue nanya gitu, kayak emang iseng-iseng aja gue, GPA lu berapa gitu? GPA lu berapa gitu kan? Berapa? Biasa aja GPA-nya, jujur. Nggak spesial banget. Betul. Jadi emang kadang-kadang tuh kalau misalnya lu ngecek di website mereka ngomong kan yang anak-anak itu yang ada academic excellence gitu. Cuma sebenarnya itu excellence yang dimaksud mereka itu bukan cuma dari IP gitu. Bukan dari IP kan? Bukan cuma dari IP. Jadi kalau menurut gua tuh lebih berharga tuh lu punya experience atau gimana caranya lu nulis di motivation letter lu gitu. Gimana caranya lu memamerkan diri lu lah istilahnya gitu. Sesuai dengan program yang lu tuju. Itu sih yang menurut gua paling penting, bukan IP sih. Ini benar banget sih emang karena IPK gue pribadi juga tuh 3,1. Iya. Lu juga? IPK gua nggak tinggi-tinggi amat. Oke, terus lu kan tadi udah nilai ya kan academic excellence ternyata bukan dari IPK kan, lu udah bahas nih. Terus apalagi kayak sertifikat bahasa Inggris kah, terus juga sertifikat butuh nggak sih? Soalnya kan kayak kita kayak minta sertifikat acara ini sebenarnya butuh nggak sih buat lu apply ini sertifikat gitu? Sertifikat. Coba gimana? Kalau sertifikat Inggris butuh sebenarnya. Karena mereka tuh syaratnya itu bahasa ya, syarat bahasa. Itu antara TOEFL, IB atau IELTS itu mereka terima semua. Yang penting lu ada gitu lah sertifikat bahasa Inggris. Karena minimal berapa tahun? Minimalnya tuh pas lagi lu tuh minimal berapa? Pas lagi lu? Pas program S2 gue dia nggak ada minimal. Cuma pas program yang gue pertama tuh yang gue exchange itu agak tinggi sih. Itu dia minta 100. No. 89 dari 120. IBT ya? IBT 8. I see. Terus lu ngambilnya yang IBT ya berarti? Gue ngambil yang IBT ya. Oke. Tapi kalau untuk S2 ini kayak nggak ada yang khususnya gitu ya? Tapi gini cuy. Jadi kan buat sebenarnya itu syarat. Itu nggak wajib sebenarnya. Mereka banyak naro hal-hal kayak gitu itu mereka cuma mau nyaring yang paling best aja lah gitu misalnya. Karena temen gue juga, mungkin gue bukan kartu nih. Gak apa-apa, temen gue ada juga bahkan yang ngambil TOEFL dan itu bukan TOEFL yang IBT, yang sebenarnya tanda kutip bukan yang paling official gitu. Cuma tetap aja masuk. Jadi maksud gue ya kalau misalnya bisa ya bagus kalau dapat IBT atau IELTS yang paling oke lah maksudnya. Cuma kalaupun misalnya nih lu udah berusaha nih misalnya 90 nih, terus lu dapat misalnya TOEFL-nya nilainya misalnya 5 atau 10 gitu di bawah yang dia minta gitu syaratnya gitu kan. Atau misalnya lu nggak punya TOEFL yang legit banget gitu, misalnya lu punya yang ITP dan lu nggak ada waktu nih buat ngambil yang IBT itu, lu masukin aja sih cuy. Maksudnya jangan sampai syarat cuma paper yang itu bikin lu nggak mau coba sama sekali gitu. I see daftarnya. Jadi ya makanya coba dulu aja gitu kan. Intinya kan kayak persyaratan yang ada kita coba itu gitu kan. Gambling dapat apa enggak kan? Benar-benar. Jadi ya berarti kan sertifikat bahasa, IPK, motivational letter tadi kan ya. Apalagi udah itu doang.
sertifikat, kalau kayak sertifikat kegiatan itu perlu nggak? Atau cukup dari CV aja itu? CV sih. CV doang? Berarti kayak sertifikat, itu kayak sertifikat jadi panitia acara apa-apa gitu nggak? Enggak. Kan biasa gitu kan, jawabannya kayak oh iya jadi panitia, nanti dapat sertifikat ini, dan misalnya kayak kita kan jadi sertifikat kan ya? Itu biasa ya, cutting. Jadi kita nggak tahu, cuman so far di sini kayaknya nggak kepake sih so far. Nah, jadi kalau kalian orientasinya ke luar negeri ya udah, kalau orientasinya dalam negeri ya nggak apa-apa. Jadi kayak ini, kalau dulu Pak Dego pernah bilang ambil aja semuanya mas, gitu ya udah ya ambil aja semua. Bener kan ambil aja semuanya. Gini istilahnya bro, kalau lu nyoba 100 nih, masa satu nggak ya, betul. Kalau cuma 5 atau cuma 6 gitu, ya chance lu yang nggak dapet ya lebih tinggi. Jadi emang kayak persentase gitu kan. Iya. Chance lu setinggi apa kan buat Yoi. Betul banget. Oke, ini kita balik lagi ke beasiswa. Sorry. Nggak apa-apa. Ini emang ngalur gitu. Tapi jadi kayak ini, let's say nih, kita pas Erasmus kan di Erasmus ini nih ya. Jadi kayak lu tuh, let's say lu udah oke, gue persyaratan udah. Terus lu ada nggak sih kayak tahap interviewnya gitu segala macam? Ada. Setahu gue tuh program yang lain ada dia tahap interview. Kebetulan program gue tuh kemarin dia nggak ada tahap interview. Oh, lu nggak ada tahap interview? Gue nggak ada tahap interview. Cuma recommendation letter doang. Anjay, jauh recommendation letter doang? Oh, recommendation letter, motivation letter, TOEFL, ini diploma. Sama ini apa tuh? Gue lupa tuh. Apa? Oh, diploma udah ya gue. Udah diploma udah. Ya udah di situ dong, yang paling keinget ya. Soalnya gue nyari paling susah itu kan. Cuma 4 doang. Sisanya paling yang kayak ya apa sih yang kayak sertifikat kecil yang gue sekarang udah lupa gitu. Sertifikat kecil sertifikat student week gitu. Juara satu. Ya paling misalnya kayak lu mau nambahin apa gitu sertifikat lu mau buat pemanis lah gitu. Pemanis aja ya. Iya. Oke anjir, gue baru tahu lu nggak di interview. Gue nggak di interview bang. Anjay. Gue nggak di interview. Enak banget tuh biasa nggak pakai interview. Cuma nggak semua program nggak semua program ya. Ada program yang gue tau pakai interview. I see. Oke. Jadi kayak dan apa ya, dokumen apa ya, administratif tuh ya kayak dokumen review itu cuma satu doang berarti ya, nggak ada tahap berikutnya. Kayak lu, oke gue submit nih, cetas langsung dapat announcement gue keterima gitu. Iya. Anjay. Mantep ya. Oh paling misalnya nih, gue pernah sih kemarin gue submit dokumen, ternyata dokumen yang misalnya nggak salah gitu. Misalnya kemarin tuh gue ada problemnya. Dia diminta cap basah, cuma gue cap elektronik. Waktu itu lagi COVID kan, gue jadi cap elektronik kan. Ternyata harus cap basah persyaratan mereka. Paling dibalikin sama mereka. Oke. Oh itu juga penting tuh. Lu kalau misalnya ngeliat nih kan ada deadline-nya tuh. Ada deadline. Lu submit jauh-jauh sebelum deadline. Karena kalau lu submit sebelum deadline, mereka bisa lihat. Terus kadang-kadang kalau salah, mereka bayar dibalikin ke lu. Disuruh lengkapin nih sebelum deadline. Cuma kalau lu kirim pas deadline udah habis. Kalau nggak dapat ya udah balik aja gitu. Hilang lu. Oke, berarti itu tuh ini tips yang apa ya, kayak tips yang bagus ya buat kalian. Jadi emang at least kayak 2 minggu sebelumnya gitu ya. At least 2 minggu sebelumnya supaya kayak mereka review mungkin beberapa hari, seminggu review, terus kayak ini ada 10 lagi, kita ada waktu seminggu kan ya. Iya betul. Ini bagus banget ya. Oke sip, lu keterima. Nah, lu pas lagi abis keterima nih, apa aja sih yang lu dapet dari Erasmus ini selain dari biaya kuliah? Apa aja yang lu dapet nih? Jadi ada biaya flight di cover apa nih? Oke. Tiap flight. Jadi tiap setahun mereka ngasih lu lump sum 1.000 euro buat tiket. 1.000 euro cuma buat tiket doang? 1.000 euro cuma buat tiket. Jadi kalau misalnya lu kurang dari itu, duitnya tetap buat lu. Jadi bukan reimbursement. Iya, karena lump sum kan. Lump sum. Jadi lu pakai nggak pakai kan? Pakai nggak pakai, lu dapat gitu. Jadi mereka juga mikir kalau misalnya lu habis, kan gue program gue 2 tahun ya. Kalau lu habis setahun nih, lu mau balik, mereka kasih lagi 1.000. Jadi lu let's say nih, berarti 3.000 dapat ya? 1.000 pertama, 1.000 kedua, tahun kedua, dan 1.000 tuh kamu pulang gitu? Pulangnya udah nggak di berarti total cover mereka. Total 2.000 euro. Total 2.000 euro. Itu cuma buat flight. Cuma buat flight doang ya. Terus mereka ada tambahan 2.000 euro. Itu mereka bilangnya buat installment cost. Apa itu installment cost? Jadi kayak lu baru pindah ke negara baru lah. Misalnya beli apa, bisa bikin visa, bikin ya gitulah yang apa tuh? Yang lu perlukan gitu gara-gara lu baru pindah ke negara baru. Oh, I see. Jadi 2.000 euro tuh buat ya itu kayak contoh kan buat kita kan kayak beli visa kalau yang kan gratis kan, cuma akhirnya bayar 300 euro ya kayak menurut itu per tahun juga. Per tahun. Jadi gue pertama kali datang nih, gue dapat 4.000 langsung. Soalnya 1.000 biaya hidup kan sebulan. Oh, sebulan 1.000 per bulan. 1.000 per bulan, 2.000 yang installment cost itu, 1.000 biaya tiket kan. Terus pas kemarin nih, abis summer gue dapet 3.000 lagi.
Oke sih, oke banget. Gila, lumayan gila. Dan itu lu dapetnya 1.000 per bulan juga ya? Setiap bulan dapat terus sebulan gue 1.000 per bulan. Anjay, gila banget ini. Gue shock loh karena gue kan terang-terangan nih ya, gue terang-terangan sama lu pada. Dulu gue kuliah S2. Ya. Setahun bertahan hidup hanya dengan uang untuk berapa? 6.000 euro. Berapa? 6.000 euro. Berapa tuh? Setahun. Nggak itu buat tiket 7.000 sih itu kan yang persyaratan dari ini kan. Persyaratan dari visa kan. Jadi harus ada. Gue bertahan cuma kayak sekitar 7.000 euro. Enggak 6.000 euro malah. Karena gue sempat kena tipu dulu akomodasi. Hilang 2.200 euro. Nah, jadi kayak mungkin saja kayak cuma 5.000 sekian. Setahun gue bertahan hidup pakai itu setahun. Keras banget hidup lu. Emang keras banget sumpah Pak. Kalau gue cerita dari awal gue kesini, sakit hati gitu. Nangis gitu? Enggak, kesel aja. Kan kita tidak perlu menyesali. Iya. Tapi kita boleh kesal. Iya. Mengkesal itu boleh. Tapi emang janjian di tahun lu lebih murah ya? Segala macam. Kan sekarang emang murah. Sebenarnya dulu gue cuma tempat tinggal dulu ya, kayak cuma 300 euro per bulan. Terus buat utilities bill ya. Let's say kayak 100 euro per bulan. Kayak gue tuh all in buat semua itu kayak buat tempat akomodasi apa per bulan. Jadi emang setahun. Oke lah, cukup lah buat 5 ribuan gitu. Makanya kenapa gue pernah bikin konten kayak gue tuh survive seminggu cuma 100.000 rupiah. 100.000 rupiah buat makan gue seminggu tuh survive gue di jam kerja. Tapi tetap gue gendut. Karena mau makannya pas yang murah tuh kayak rasanya Lidl itu dulu tuh cuma 2 euro sekilo rasanya. Gue makan tuh buat sehari doang 2 euro. Jadi sebenarnya emang yang salah satu kekagetan gue pas gini, kan gue kira semua harga mahal ya. Nggak ada, emang kayak grocery semuanya murah cuy. Emang murah. Harganya bukan murah ya. Sama Indonesia. Kalau lu belanja, kalau lu belanja di Carrefour, lu belanja di kayak di Lotte, Shopping, Avenue kayak apa ya, kayak tempat-tempat gede mall gitu emang sama harganya. Tapi kalau sama pasar berjauh berjauh emang. Sip, kita balik lagi nih ke beasiswa. Oke, lu udah dapat nih ya kayak dan itu jumlah uang yang didapetin buat Erasmus selama 2 tahun ya. Tapi ada nggak sih kayak syarat dari Erasmus, apakah lu harus bikin report lah atau lu harus ikut conference dan segala macam kan ada nggak sih syarat? Apa aja sih syarat dari Erasmus untuk para penerima awardee-nya ini? Menurut gue syaratnya itu simpel banget sih cuy. Apa? Lulus. Itu doang syaratnya. Jadi mereka itu nggak minta apa-apa. Yang penting lu ikutin programnya 2 tahun, terus lu nggak kabur kemana-mana, lulus, udah. Itu syaratnya. Jadi itu yang gokil banget cuy. Ini gue kasih nih ya. Ini Andrew, lu gue kasih nih berapa? Ini gue kasih 4.000 euro, lu berangkat sono ke Belgia. Nanti kalau nanti tiap bulan gue kasih lu 1.000 euro. Kan tahun depan gue kasih 2.000. Apa? Saatnya apa? Enggak, lulus kuliah. Kayak enggak gini, gue kira kayak mereka kekurangan orang aja gitu loh. Buat mungkin mereka orang kaya semua kayak kita harus membiayai orang-orang yang bisa. Cuman kayak anjay. Sebenarnya gue tahu cuy politiknya gimana. Soalnya dulu dosen gue yang koordinator program ini dia pernah ngebocorin gue sebenarnya program ini tuh apa sih? Gitu. Jadi itu sebenarnya program S2 ini mereka sengaja pengen bikin program baru gitu misalnya yang bersifat global. Nah jadi tujuannya program ini itu sebenarnya abis beberapa tahun itu mereka bisa full running dari dompet mereka sendiri. Jadi nggak ada subsidi dari European Commission gitu. Itu dari mana? Dompet sendiri dari mana itu? Jadi maksudnya kan gue yang ikut program ini kan setengah dapat beasiswa, setengah bayar sendiri kan. Nah mereka itu sebenarnya tujuannya itu habis berapa tahun selesai programnya, semua orang itu full funded dari mereka sendiri gitu. Funded untuk apa? Buat ikut apa? Maksudnya lu ikut lagi atau lu bayarin orang lain buat ikut lu gitu? Bukan. Maksudnya jadi kan gue ada programnya nih, program S2 gue ini kan. Nah ini itu apa programnya apa? Ini dimulai programnya apa? Berarti belum kesini. Iya ngomong program kita sebut Erasmus. Oke. Nama program S2 gitu namanya Biftech Food Forces. Itu European Master of Sustainability, Food System, Engineering, Technology and Business. Panjang makanya gue selalu nyebutnya program-program soalnya panjang banget namanya. Biftech lah pokoknya. Nama program gue Biftech. Nah, BIFTEC. Biftech lah. Nah, jadi ini program ini kan di-funded kan sama European Commission. Itu kenapa kita istilahnya bisa dapat sumbangan kayak gini yang seenak ini. Soalnya itu dikasih sama European Commission
buat program ini running gitu istilahnya. Soalnya kan istilahnya kalau baru bikin program baru, apalagi yang mencrok ke university lain gitu, 4 university mungkin peminatnya kan nggak seramai itu kan. Jadi mereka niatnya itu oke, kita kasih kita kasih scholarship buat setengah student biar mereka ini gitu, biar mereka mungkin termotivasi gitu buat apply. I see. Gitu kenapa mungkin kesannya kayak ini orang pengen apa sih dari duit ini kan sketchy ya, apalagi zaman sekarang. Masa orang ngasih duit gratis ini kan mungkin jadi mereka itu sebenarnya mereka pengen ngasih duit biar alumninya itu udah terdevelop lah gitu. Terus namanya udah gede nih. Itu baru mereka bisa tarik balik duit dari European Commission ya. Jadi benar-benar running dari kayak istilahnya kampus biasa gitu. Oh, I see. Coba gue mau pakai kalkulasi matematika gue ya, meskipun gue nggak jago lama nih matematika gue ya. 1000 kali 12 ribu. Dikali 2, 24 ribu. Yoi. Per tahun lu dapat 2.000 4 ribu. Berarti 24 ribu ditambah 2.000 menjadi 28 ribu. Iya. Terus ditambah tiket pesawat 1.000, 2.000. Berarti lu dapat 30 ribu in total semua. 30 ribu euro selama 2 tahun in total. Cuma buat lu lulus. Cuma buat yang emang kita harus ngelakuin sebenarnya kan kalau kita universitas kan. Kamu orang susah nggak sih? Maksudnya kan biasanya kan buat ini kayak buat orang susah kan ya. Kayak orang-orang yang mereka membutuhkan biaya untuk pendidikan. Lu orang susah nggak sih? Apa? Lu orang susah nggak? Gue biasa aja sih. Biasa aja sih. Gue tuh emang telat tahu tentang Erasmus. Ketika gue udah di sini, gue baru, misalnya kayak gue tahu lah dulu Erasmus, cuma emang yang gue tahu tuh Erasmus program belajar ya. Gue nggak tahu ada Erasmus S2, tapi ketika gue udah S2, gue baru tahu ada Erasmus 2 kayak. Gue tuh bilang bangsat. Kan kesel. Tapi ya cuma apa? Cuma tuh 30 ribu kan, jadi ngasih duit kan. 30 ribu nih. Terus kita juga nggak bayar uang universitas. Nggak bayar. Yang kalau misalnya lu nggak dapet ininya nih, lu nggak dapet beasiswanya dari mereka. Lu bayar 8.000 per tahun. Enggak, itu kan buat orang lokal. Kalau buat internasional berapa? Oh, 16.000. 16.000 2 kalinya. Jadi itu kalau lu tambah gokil banget cuy ini cuy. 32.000 ditambah 16 kan 16.000 kan. Iya, 16 dikali 2 32.000. Iya, 64.000. 64.000. Oke gitu. 62.000 sorry kan. Iya, 62.000. Itu mantap sih. Lebih dari mantap. Ini mah biasa yang akan gue sangat-sangat untuk orang lain. Tapi ini cuma buat food science aja ya? Enggak, banyak banget program deh. Beefsteaknya ini. Oh, beefsteaknya ya food science. Cuma yang program sumbangan kayak gini nih buat siapa aja nih? Buat jurusan apa aja setahu lo? Ada. Pokoknya mereka ada 100 program. 100 program. Itu ada yang tentang rural development. Ada yang tentang regulasi. Kayak global regulation gitu. Ada yang gue tahu yang kemarin gue juga apply, tapi gue nggak dapet. Chemical engineering. Oke. Terus ada juga bahkan program food gue itu ada 2. Ada dua. Kalau gue lebih fokusnya di sustainability kan. Ada lagi satu program yang lebih fokusnya di innovation. Dan gue sebenarnya pengen program ini juga gitu. Tapi sayangnya pas gue mau daftar waktu itu di tahun gue lagi nggak ada gara-gara COVID. Oke. Dan yang gokilnya di program ini, kalian kalau lihat alumni itu kerjanya itu mereka banyak ke perusahaan kayak Unilever, Danone. Tuh gue lihat kalau LinkedIn tuh ininya banyak alumni dari situ. Bener emang. Tapi emang banyak kan. Sebenarnya lu kalau kuliah di luar negeri emang apa ya, open marketnya emang pasti gitu-gitu, Unilever dan segala macam kayak global company lah. Wah, anjay. Ini apa? Lu udah diminta kontribusi balik enggak? Lu diminta bikin report enggak? Cuma lulus doang dapat duit segala macam kan ya? Itu berarti kalau apply langsung ke website-nya ya? Iya. Langsung ke website Erasmus-nya. Apa itu Erasmus. Gue jujur lupa, cuma kalau kalian cari ke Google itu kalian tinggal ketik Erasmus join master degree. Erasmus join master degree. Itu di Google aja, udah Google. Iya, itu langsung bakal di first page pasti langsung ada. Opening apa tuh? Biasanya opening ya. Setiap program. Biasanya beda-beda tiap program. Cuma rata-rata itu mereka bukanya di September, Oktober, tutup di Februari. Rata-rata. Ya. Kadang-kadang ada yang lebih lewat sampai Maret gitu. Kadang-kadang ada yang mulai lebih telat. Cuma rata-rata itu September ke Februari. Ada nggak sih yang PhD sumbangan kayak gitu juga?
habis, berarti nggak ada ya? Iya, nggak ada. Buat program Erasmus yang gue tahu nggak ada. Mereka itu mentoknya di Master doang. Master. Tapi kan PhD banyak program fellowship cuy. Terus gue pengen tahu deh, biar apa sih selain itu apa aja yang lu dapetin gitu loh? Apa lu dapat biaya kan, ada dapat hal-hal lain dari Erasmus itu aja yang lu dapat. Nah ini mungkin jujur kekurangannya di programnya. Kan gue dari tadi plus ya. Aja plus. Enggak, kekurangannya si Erasmus ini tuh karena dia programnya mungkin banyak ya. Terus dia juga koordinasi dari 4 universitas kan. Jadi hands-on yang mereka kasih ke kita itu nggak segitu banyak gitu. Karena mungkin mereka sendiri juga pusing kali ngaturnya. Jadi kayak gue contohnya itu harus nyari akomodasi sendiri. Gitu-gitu. Kayak gue susah banget buat dapet dorm dari university. Karena pertama kita mungkin waktunya nggak gitu banyak kan. Cuma 3 bulan. Jadi mereka mungkin juga nggak available kan. Jadi kita itu deritanya itu, kita harus nyari akomodasi kita sendiri. Dan itu susah cuy. Emang susah nyari akomodasi dan emang scam tuh rawan banget tuh. Iya. Sih. Makanya itu kenapa PPI penting. Kan saya bukan PPI, Pak. Iya. Gue nunjuk aja general. Kenapa PPI itu penting. Jadi itu tips gue nih kalau misalnya lu mau moving ke negara-negara baru tuh. Lu kan takut ya, negara baru, ada scammer, lu nggak tahu apa-apa. Bener banget kan ya. Kan kita nggak tahu apa-apa lagi. Iya. So far menurut gue itu helpful banget kalau lu bisa get in contact sama orang yang ada di sana. Dan kalau lu nggak ada temen di sana, menurut gue yang paling mudah itu lu kontak PPI-nya. PPI-nya betul. Itu cara paling gampang sih emang. Karena mereka at least nih, misalnya mereka nggak bisa ngasih lu akomodasi, at least kalau misalnya lu ada misalnya di Facebook nih opening nih buat akomodasi, lu bisa nanya mereka, menurut kakak gimana nih tempatnya itu, tempatnya oke apa enggak, karena kemungkinan besar mereka itu lebih punya kan informasi itu dia ada. Betul. Dan sejauh ini PPI itu selalu helpful sama gua sih. Kayak sumpah ya, Mbak. Thank you banget ya udah join konten gue, udah bahas ini. Good luck lu ntar buat cabut ke Belgia. Dan jangan lupa kalau ya kita omongin kalau udah lulus kuliah jangan lupa bekerja di Eropa. Kalau bisa kerja di Irlandia aja. Iya, kalau bisa. Teman badminton gue nggak berkurang. Aduh jadi gitu dong. Thank you banget juga nih buat penonton semua yang kalian udah nonton konten ini. Kalau kalian merasa konten ini sangat berguna buat kalian, jangan lupa di-share, di-like, dan juga subscribe gue, dibagi-bagi ke teman-teman yang membutuhkan, terutama buat keluarga kalian yang emang punya potensi-potensi seperti Andrew ini. Sekali lagi, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah setia nih jadi penonton gue. Gue dapat berapa selama gue vakum kemarin tuh gue kayak banyak banget dapat feedback kapan lagi gue lanjutin info apa aja mereka inginkan. Gue cukup terhura. Kayak aja ternyata gue tunggu bangga ada yang nonton iya. Gue kira konten gue tuh gak ada yang nonton, ya udah orang cuma lewat doang cetas skip gitu kan ya. Ternyata ada yang emang nungguin. Gue juga seneng akhirnya, itulah yang buat gue akhirnya kayak semangat lagi buat bikin konten. Itu sih paling kayak makasih banyak ya buat semuanya. Jangan lupa ya tadi yang di like, di subscribe, dan juga di share kalau ini emang berguna buat kalian. Bisa juga follow Instagram gue atau TikTok gue buat tanya-tanya langsung secara personal, atau enggak buat segera have fun aja ngeliat konten-konten gue di Instagram atau TikTok yang gak jelas kayak gitu. Oke, sampai jumpa di konten-konten gue yang berikutnya. Nanti lagi.